Halo, kita dari Maba Kepo. Nah, tim Maba Kepo lagi ada di Alun-Alun Pancasila nih. Nah, kita di sini akan mewawancari masyarakat seputar stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Langsung perkenalan aja ya Kak ya. Ini ada Kak Yuni. Saya Ahmad Maulana. Dan saya Siti Aris Aulia Hendriani, tetapi bisa dipanggil Lia. Dan Algi Fari. Terus ikuti kami, oke? Mbak, tahu nggak apa itu stunting? Kurang tahu nggak apa itu stunting, Bu? Mbak Mas tahu nggak apa itu stunting? Pada umurnya itu berat badannya belum berat badannya itu Sarah 1 tahun ya, tapi itu masih di bawah itu kalau stunting sama tidak. Nah, menurut Mbak ini cara berpikir stunting dan makanan bergizi, sayuran, protein, semua makanan. Saya di sini mau nanya sedikit tentang stunting. Mbak Mas tahu nggak apa itu? Stunting itu orangnya kecil, tapi orang kecil stunting. Saya mau tanya juga, bagaimana sih pendapat cara buat mencegah stunting? Caranya banyak sih, ada yang dari perkebunan ini, terus dari instan sebenarnya, terus orang tua juga cara pengasihnya juga saya. Makasih ya, Kak. Mana? Oke guys, sekarang ini mari kita lanjut mencari korban baru. Ikuti aku. korban Hai, nggak ada. selamat pagi teman-teman. Siapa ya? Boleh dikenalkan? Nama saya Kalau dengan saya siapa? Ida. Kalau ini dengan siapa? Kita. Kalau ini Rita. Di sini saya ingin tahu apa sih yang kalian ketahui tentang stunting itu, boleh dijelaskan tidak? Mungkin Mbak Bro, boleh dijelaskan apa itu stunting? Tahu nggak aja? Kayak Itu kayak kelainan dari lahir, tapi itu karena tradisi dari dalam kandungan. Terus menurut Mbak ini bagaimana cara pencegahan stunting itu? Mungkin caranya itu jangan nikah di usia dini. Itu salah satunya. Jangan nikah di usia dini. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Sebelumnya ini dengan siapa saja ya Mbak namanya? Boleh dikenalkan? Enggak bisa. Kenalkan, nama saya Siti Layina Sikap, biasa dipanggil Siti. Oke, kalau Mbak yang terakhir siapa? Biasanya dipanggil Papa. Kalau yang Saya Mailani Askaryati, biasa dipanggil Bella. ini dari prodi apa ya? MBS. Oh, MBS. Baik, di sini kami dari tim Maba Kepo. Ini ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang stunting itu? Boleh dijawab? Kekurangan gizi nggak sih? Kekurangan gizi. Terus adakah lagi? Sama aja. Terus menurut Mbak ini ya, bagaimana cara pencegahan stunting itu? Pengalaman.
memperbaiki pola makan. Memperbaiki pola makan. Terima kasih Mas Huni ya. Oke. Kita tanya terkait dengan stunting ya. Iya. Apa itu stunting? Stunting itu suatu kondisi yang ada pada anak kecil, kondisi yang mana tidak tidak biasa atau mungkin bisa disebut dengan kurang gizi mungkin ya kalau pengetahuan saya. Kemudian lebih ke berdampak kepada keadaan. Jadi ketika anak itu kekurangan gizi maka perlu diperhatikan lagi tumbuh kembangnya, kemudian makanannya, kemudian kehidupannya sehari-hari dan kebersihan dari anak tersebut itu. Baik, ini baik sekali ketemuannya. Terus saya mau nanya ini, menurut Mbak ini apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting itu? Mungkin membiasakan hidup sehat, kemudian pola makan yang sehat juga, kemudian sering olahraga dan yang lain-lain, terkhusus pada anak-anak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak ya. Iya, sama-sama. Mari. Si Bu mau wawancara sebentar, Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya Widya. Ibu Widya. Oke, Bu, kami mau nanya soal stunting. Ibu sebelumnya tahu stunting atau belum? Stunting tahu, penghambat pertumbuhan anak. Nah, penghambat pertumbuhan anak. Kira-kira Ibu tahu nggak gimana cara mencegahnya gitu? Cara mencegahnya ya anak itu harus cukup nutrisi, cukup makan nutrisi yang bernutrisi cukup, vitamin, gizi, yang jelas gizi dan nutrisi anak itu cukup. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. Permisi, Bu. Boleh bertanya sedikit? Sebelumnya nama ibunya siapa, Bu? Iyut. Ibu Inggil. Bu Iyut. Oh, Bu Iyut. Ibu sebelumnya tahu nggak, Bu, tentang stunting itu apa, Bu? Apa? Stunting, Bu. Itu kekurangan gizi gitu kan? Kekurangan gizi. Sebelumnya Bu tahu nggak gimana cara pencegahannya gitu, Bu? Ya dikasih susu dan makanan tambahan ya. Oke. Makasih ya, Bu. Oke, dikasih minuman yang bergizi kayak Cimory ya. Iya, Bu. Terus, Bu. Apa itu stunting? Dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, Oke guys, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang apa yang kita tanyakan tadi ke masyarakat. Oke, selanjutnya siapa yang mulai? kalian dulu ya. Oke, silakan. Pengertian ya. Iya, Nah, baik. pengertian apa itu stunting? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih stunting itu. Nah, stunting itu merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak disebabkan oleh gangguan gizi kronis pada periode awal pertumbuhan anak. Nah, memang awalnya seorang anak ini terlihat biasa saja, namun ketika seorang anak tersebut disandingkan dengan seumurannya, dia terlihat lebih kecil, jadi tidak berkembang sesuai usianya, seperti itu. Jika stunting ini terjadi pada anak yang di bawah 2 tahun mungkin ya seperti 1 tahunan seperti itu, masih mudah, masih bisa ditangani. Namun ketika stunting ini terjadi di atas usia 2 tahun, ini sudah sulit untuk ditangani seperti itu. Lalu apa sih pencegahan stunting itu? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Lana ini. Oke, dari aku ya. Oke, pencegahan stunting sendiri itu bisa diawali dari proses atau masa ibu itu hamil gitu. Kehamilan. Ya, jadi saat ibu hamil itu bisa menerapkan pola hidup sehat gitu. Kayak semuanya kita kan ada tuh yang kayak terapi atau yoga hamil itu ya. Terus jalan-jalan pagi itu juga disarankan untuk Jogging gitu. Ya, bukan jogging. Bukan jogging. Jangan. Maksudnya kayak ini loh, yang penting itu kita ada gerakan yang enggak berat ya, tapi kita juga berat gitu. Terus juga ini makan bergizi yang seimbang gitu. Makan makanan yang bergizi seimbang kayak Sehat tuh, lima sempurna. ya boleh tuh kayak sebenarnya nih jus buah, terus sayur-sayur juga harus terpenuhi untuk ibu hamil sendiri. Terus ini jangan dekat-dekat dengan ini rokok dulu sama alkohol, jangan konsumsi deh untuk yang mengonsumsinya. Terus yang kedua ada ini
memenuhi kebutuhan cairan. Nah, ini bisa deh. Kalau kita kan biasanya tuh nih 8 gelas air per hari. Iya. Tapi sebenarnya itu ini ukuran takaran itu tuh bisa menyesuaikan per individu ya, sesuai kebutuhannya masing-masing sih. Yang penting perbanyak air minum. Ya, kayak kan gini, banyakan itu ini. Biasanya tuh ibaratnya tuh males tuh buat minum gitu kan. Kayak jadi asupan cairannya itu jadi kurang gitu, males minum gitu. Jadi kalau seperti itu harus butuh suami yang mengingatkan ya. Boleh. Terus ini ada tuh, ikuti rutinitas cek kehamilan secara rutin. Nah, ini jadi ya benar sih kata Kak Lia tadi, suami juga harus berperan penting ya dalam hal ini. Kayak sebenarnya ini mengantarkan si istri ke check up ya, romantis sekali. Ya, tapi itu memang harus begitu. Jadi kayak selain stunting juga bisa ini mencegah kecacatan, kayak kan bisa dikontrol tuh kan, setiap ada masalah apa nih dalam janin itu kan juga bisa terdeteksi Terprediksi. ya. Iya, iya itu. Terprediksi. Nah, terus itu kan yang tadi seputar pas lagi dalam kandungan. Nah, ini yang pasca lahir. Ini bisa nih memberikan nutrisi lengkap untuk si kecil. Jadi asupan-asupan nutrisinya juga harus terpenuhi ya Kak. Nggak cuma ini asal sembarang kasih gitu. Kak, apalagi sampai kekurangan gizi gitu kan, janganlah. Terus nih, berikan konsumsi vitamin sesuai anjuran dokter gitu. Kan biasanya tuh ini dokter-dokter anak tuh juga ada ya ini untuk Memberikan vitamin. ya gitu, anjuran-anjuran gitu. Lah, ini yang paling penting nih, lakukan inisiasi menyusui dini. Nah, jadi kayak ASI eksklusif itu juga itu sangat ini sangat penting, sangat bagus buat si anak kan. Iya, anak ya. Iya, anak tersebut gitu. Nah, kan kayak gimana Bang? ya, jadi itu. Sudah ASI itu penting. Ini yang paling ditekankan ya. Kebanyakan itu emang ASI eksklusif tuh wah paling ini deh, paling juara gitu. Tapi empati kan juga diperlukan juga. Iya, ada. Ya, ada itu makanan pendamping ASI ya. Membahas kekurangan gizi tadi, beda kekurangan gizi dengan gizi buruk tuh apa ya? Oke, nanti kita bahas deh. Kita ada lagi nih untuk kelanjutan dari pencegahannya nih. Terus nih, ajak si kecil periksa posyandu secara rutin agar pertumbuhan bisa terpantau. Kayak kemarin kita habis ke posyandu. Ya, betul itu kan ya. Ternyata juga ini antusias dari warga juga sadarannya juga ada gitu kan. Bahkan kita kemarin tidak hanya ke posyandu balita, tetapi posyandu lansia. Iya. Ini namanya pos Double ya Mas. Lansia. Ya, itu. Jadi kesadaran masyarakat dalam posyandu ini juga udah bagus ya. Kemarin juga ramai, terlihat nggak cuma satu titik doang, kita ada 2 titik posyandu waktu itu yang aku sendiri ada tuh. Kesadaran masyarakat udah bagus. Terus ini lakukan pemeriksaan rutin untuk 1 tahun itu dianjurkan 1 bulan sekali untuk kisaran 1 tahun ke bawah. Tahun ke bawah. Ya, itu 1 bulan sekali. Nah, untuk yang 1 tahun ke atas itu 3 bulan sekali Kak. Jadi bisa terpantau dengan baik banget ya. Kalau kan rutinnya tuh emang rutin gitu kan. Ya, jadi kan kita bisa mengecek tinggi badan anak tersebut, perkembangan berat badan, perkembangan tinggi badan seperti itu. Kalau tingginya kayaknya belum deh Kak. Kan masih yang ini. Enggak emang 1 tahun ya? Oh iya. 1 tahun tuh udah mulai pertumbuhan. Oh iya. Ya juga ya. Terus nih ya, ada juga jaga kebersihan lingkungan, bahan makanan, diri sendiri dan lain-lain. Ini kayak kebersihan tempat, terus kan anak tuh kan biasanya suka main yang asal-asalan gitu loh, kotor gitu kan. Itu kan juga bisa ini ada mungkin infeksi atau infeksi virus atau bakteri yang nggak bagus kan. Terus ini juga ada tadi bahan makanan, nah itu juga harus dibersihkan. Jangan sampai nih anak kita terdidik anak kita tersebut ya anak-anak ya
ini terindikasi cacingan itu juga bisa menyebabkan stunting begitu. Dan ini jangan lupa imunisasi secara rutin. Nah, kalau kita biasanya itu dulu waktu SD pernah. Iya, SD gue masih ada. Itu salah satu program yang ini Yang kan bagus. pemerintah juga lagi menggeser-geserkan bagaimana cara memberantas stunting di Indonesia kan. Nah, ini juga kita selain dari peran pemerintah, masyarakat juga sebenarnya bahkan itu lebih harus berperan masyarakat kan. Ini masyarakat yang menjalani bener sih dari pemerintah, tapi kayak masyarakat juga harus Pokoknya ya emang ada bagi ikut masyarakat. andil ya. Lanjut dan Ya. punya kesadaran. Punya masing-masing. kesadaran. Iya. Ya, gitu. Nah, mungkin dari itu ya dari antisipasi stunting untuk selanjutnya bisa deh apa tadi materinya? Mungkin kalau dampak stunting bagi psikologis anak itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Kak Fioni. Stunting itu sebenarnya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik atau kecerdasan anak, tetapi juga bisa berdampak pada psikologi anak. Anak stunting terdeteksi memiliki kepercayaan diri yang kurang atau berisiko munculnya masalah keluarga, terutama ketika anak itu beranjak dewasa. Setelah anak beranjak dewasa, anak ini mempunyai resiko yang rendah, memiliki kemampuan kognitif yang rendah atau kurang berkembang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki stunting. Permasalahan pada kondisi psikologi ketika remaja anak stunting ini yaitu cenderung cemas dan rentan depresi. Kepercayaan dirinya juga merendah karena stunting tadi dan menampakkan perilaku hiperaktif yang mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan kondisi anak-anak normal pada umumnya. Oh jadi ini ya, udah selesai kan? Ya? Udah. Jadi gini, kayak ini ya, tadi itu karena stunting itu kan jadi fisik dia lebih lemah. Ya, lebih lemah, tentang sakit ya. Terus ini dari juga berdampak kecerdasan. pada kecerdasan dan IQ anak tersebut menurun. Jadi gini ya, ya tadi dari pemerintah tadi yang menggerakkan apa? Gerakan berantas stunting ya. Ya itu juga ini untuk usaha agar ini memajukan SDM mungkin Ya, untuk meningkatkan SDM kita gitu. Ya, jadi kalau katakan semuanya stunting ini bersih, kemudian anak-anak juga Sehat semua. semuanya, terus juga psikisnya juga tadi stabil, terus nggak gampang sakit, kemudian juga kecerdasan juga kan, kayak itu mungkin juga kan berpengaruh. kan juga gampang banget semuanya, itu kan juga meningkatkan ini kualitas generasi ya. Generasi ke bawahnya. Nah, tadi kayaknya Fioni tadi tanya tentang ini Iya, perbedaan stunting dan gizi buruk ya. Mungkin kayaknya sama tapi nggak tahu deh sama atau enggak. Coba ya. Iya. Sebenarnya gizi buruk dan stunting itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau gizi buruk itu kondisi ketika berat badan anak itu terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingginya. Kalau itu gizi buruk. Nah, mungkin ini bisa saya jelaskan ya perbedaan stunting dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk itu biasanya ini ditandai dengan kulit yang kering, terus lemak di bawah kulit berkurang dan otot mengecil. Jadi badannya ini menyusut. Kalau itu gizi buruk. Sedangkan kalau stunting ini pertumbuhannya yang melambat. Seharusnya dia usia 3 tahun kan, andaikan dia perkembangannya harusnya segini, tapi kok dia tidak berkembang sesuai umurnya. Nah, kalau itu namanya stunting. Lalu perbedaannya lagi ini kalau gizi buruk diukur dengan berat badan. Nah, sedangkan stunting ini diukur dari perbandingan tinggi badan dan usia anak tersebut. Nah, itu perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Seperti itu. Tapi itu kayaknya ini ya Kak. Untuk penyebabnya mungkin masih sama tentang pemenuhan nutrisi yang kurang ya. Iya, mungkin kalau faktor terjadinya gizi buruk itu ya Kak. Iya. Iya, masih sama. Mungkin bisa juga disebabkan hamil saat remaja. Oh, bisa juga. Iya, itu bisa menyebabkan gizi buruk. Wow. Terus malnutrisi.
Iya. Oh, ini kekurangan nutrisi Iya, ya. benar, Ini benar. kebanyakan tuh ini yang ya dari yang ini. Maaf itu yang kayak ekonomi kurang gitu. Nah, Iya. perekonomian itu juga menjadi salah satu faktor gizi buruk. Oh, gitu. Ya, hampir sama penyebabnya kayak tadi yang beralkohol. Beralkohol, ya. Nah, itu mengonsumsi minuman beralkohol, terus kebiasaan merokok kan juga ada toh. Ini perempuan yang merokok kan Iya, juga iya, ada. Nah, iya. itu juga bisa menyebabkan jadinya gizi buruk. Ada itu ini aja ya, cuma asal mendekati orang yang merokok aja nggak boleh ya, paling merokok langsung. Iya. Benar banget. Dampaknya langsung ngejalin gitu. Terus juga salah satu faktor gizi buruk itu pendidikan yang rendah. Mas gimana Pak? Maksudnya pendidikan yang rendah itu kan mungkin kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, seorang ibu Yeah. kurang memahami pola asuh anak, terus nutrisi yang harus diberikan pada seorang anak itu juga menyebabkan gizi buruk. Jadi sama seperti stunting tadi, jadi sebenarnya itu kayak posyandu itu sebenarnya juga ini sarana pemerintah dalam Mencegah. ya pencegahan stunting gitu. Nggak hanya stunting tapi gizi buruk dan permasalahan anak lain ya dalam Iya. konteks kesehatan. Ya, gitu. kan biasanya pada posyandu itu kan mungkin diberi roti khusus posyandu. Itu Ya, kan- nggak hanya roti sih Kak, Iya. kayak ada bubur. Ya, yang penting ini lah makan makanan yang memang bisa menunjang gizi menjadi mereka. contoh untuk bisa diterapkan di sehari-hari gitu kan. Intinya gitu kan kayak Iya, iya. ini loh makanan yang bagus tuh yang gini gitu. Nah, Terus- oke, jadi ada lagi? Ada yang mau diskusikan lagi nggak? Sudah sekian dulu. Oke, jadi Oke. kesimpulannya tadi yang dapat kita ambil bahwasannya stunting ini adalah lambatnya pertumbuhan anak yang seharusnya udah lumayan besar tapi ini kok di bawahnya gitu atau tidak stabil pertumbuhannya. Tidak seperti anak-anak normal. Ya, pada tidak umumnya. seperti anak normal. Nah, jadi untuk pencegahannya ya kita harus menjaga kebersihan, menjaga gizi dan lain-lain dan dia ada banyak lagi yang sudah dijelaskan dengan Mas Lana Benar tadi. sekali. Dan juga patut kita waspadai karena di atas 2 tahun itu sudah mulai sulit untuk diatasi stunting ini. Nah, jadi ini perlu untuk diwaspadai dan juga ada juga perbedaan dengan gizi buruk tapi meskipun berbeda kita harus juga mencegah semua itu. Nah, mungkin sekian ya dari kita ya diskusi kita pada hari Ini ini. deh, kalau ada semuanya permasalahan atau pertanyaan boleh di kolom komentar. Oke, boleh ya. Boleh sekali. Ya, silakan deh di kolom komentar ya. Ya, ntar kita bahas Kita kalau bahas ada kesempatan lagi. Di gitu. pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sekian dari kami. Kami dari saya sendiri Ahmad Maulana. Saya Muhammad Al-Ghifari AA. Dan saya Siti Aris Aulia Hendayani. Dan saya Fioni Balkis Mubarak. Kami pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Bravo. Kami juga menerima kami Udah. sangat membuka Udah. kritik dan saran ya. Bener. Kritik saran, kritik dan saran jangan lupa. Kritik dan saran. Apa nih yang belum Dadah.